Oke, halo teman-teman. Perkenalkan dulu, nama saya Marwan Warubu. Saya dari Kepulauan Nias, Desa Orapendate, Kecamatan Bawulato, Kabupaten Nias. Jadi saya ini kuliah di Universitas Nias, Fakultas Ekonomi semester 2 Manajemen atau Prodi Manajemen. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas saya di mata kuliah Ekonomi Makro. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas materi dan pandangan alternatif ekonomi makro, yaitu perbandingan antara teori Keynesian dan monetas dalam menjelaskan serta mengatasi masalah ekonomi. Dalam ekonomi suatu negara sering menghadapi masalah seperti inflasi, pengangguran, dan siklus bisnis ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya mengambil dua teori yang paling terkenal adalah Keynesian dan monetaris. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, tetapi cara yang digunakan atau metode yang mereka gunakan adalah berbeda. Jadi sekarang kita akan membahas teori Keynesian ini. Teori Keynesian ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes melalui bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1136. Keynesian berpendapat bahwa penyebab utama resesi adalah rendahnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Oleh karena itu, pemerintahan harus aktif melalui pengeluaran negara, pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan kebijakan fiskal lainnya untuk meningkatkan permintaan. Seperti contoh, misalnya saat banyak perusahaan mengurangi produksi dan melakukan PHK, pemerintah dapat membangun jalan, jembatan, atau fasilitas umum sehingga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat. Baik, kita akan masuk dalam asumsi dasar Keynesian. Asumsi dalam teori Keynesian ini terdapat beberapa asumsi dasar. Pertama, pasar tidak selalu mampu mencapai kondisi full employment atau kesepakatan kerja penuh, yang artinya adalah masih mungkin terjadi pengangguran meskipun mekanisme pasar berjalan. Kedua, terdapat rigiditas atau kekakuan harga dan upah. Meskipun maksudnya adalah harga barang dan tingkat upah tidak selalu dapat berubah dengan cepat untuk menyesuaikan kondisi ekonomi. Ketiga, permintaan agregat merupakan faktor utama yang menentukan tingkat output dan pendapatan nasional. Karena alasan tersebut, Keynesian menyimpulkan bahwa intervensi pemerintah diperlukan agar perekonomian dapat kembali stabil. Baik, kita akan masuk dalam ciri-ciri ekonomi Keynesian. Salah satu ciri-ciri utama ekonomi Keynesian ini adalah keseimbangan pasar ditentukan oleh permintaan agregat dan penawaran agregat. Dalam teori ini, permintaan agregat memiliki peran yang sangat penting karena menentukan tingkat produksi perusahaan. Selain itu, tingkat lapangan kerja dan pendapatan masyarakat juga bergantung pada permintaan agregat. Ketika permintaan masyarakat meningkat, maka perusahaan akan meningkatkan produksinya. Meningkatkan produksi tersebut membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, sehingga lapangan kerja bertambah. Keynesian juga menjelaskan bahwa konsumsi masyarakat ditentukan oleh tingkat pendapatan yang dimiliki setiap orang. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar pula cenderungnya untuk melakukan konsumsi. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik, kita akan masuk dalam pemikiran monetaris. Dalam pemikiran monetaris ini adalah dikembangkan oleh Milton Friedman. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap kebijakan fiskal yang terlalu ekspansif. Menurut monetaris, penggunaan pengeluaran pemerintah secara berlebihan dapat menyebabkan inflasi yang tinggi dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, monetaris lebih menekankan pentingnya stabilitas harga dan pengendalian jumlah uang yang beredar. Dalam pandangan monetaris, uang memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian karena berpendapat bahwa perubahan jumlah uang beredar akan memengaruhi tingkat harga, produksi, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Karena itu, pengendalian jumlah uang beredar dianggap sebagai kunci utama untuk menjaga kestabilan ekonomi. Baik, kita akan masuk dalam ciri-ciri ekonomi monetaris. Ciri-ciri utama
teori monetaris adalah keyakinan bahwa jumlah uang beredar merupakan faktor yang paling menentukan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Monetaris berpendapat bahwa jika jumlah uang beredar meningkat terlalu cepat, maka inflasi akan meningkat. Sebaliknya juga, jika jumlah uang beredar dapat dikendalikan dengan baik, maka stabilitas harga dapat terjaga. Inti dari teori monetaris ini adalah kuantitas uang. Teori ini menyatakan bahwa perubahan jumlah uang beredar akan memengaruhi harga, produksi, dan lapangan kerja. Oleh karena itu, bank sentral memiliki peran penting dalam mengatur jumlah uang beredar agar tidak terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Baik, kita akan masuk dalam perbedaan kinesia dan monetaris. Perbedaan kinesia dan monetaris ini jika kita bandingkan terdapat beberapa perbedaan mendasar. Dari segi fokus, kinesia lebih memperhatikan permintaan agregat dan berusaha mengatasi pengangguran serta resesi. Sedangkan monetaris lebih memperhatikan jumlah uang beredar dan pengendalian inflasi. Dari segi kebijakan, kinesia mendukung penggunaan pengeluaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara monetaris lebih mengendalikan kebijakan moneter dan cenderung menolak divisi anggaran yang besar. Dari segi jangka waktu, kinesia lebih berorientasi pada penyelesaian masalah ekonomi jangka pendek. Sedangkan monetaris lebih menekankan stabilitas ekonomi jangka panjang. Dari segi peran pemerintah, kinesia juga menganggap pemerintah harus aktif dalam perekonomian, sedangkan monetaris menganggap peran pemerintah sebaiknya lebih terbatas. Dari pembahasan di atas, kita akan masuk dalam studi kasus inflasi global pasca pandemi. Studi kasus yang kita gunakan dalam materi ini adalah inflasi setelah pandemi COVID-19. Dari pandangan kinesia, inflasi terjadi karena adanya peningkatan permintaan agregat yang sangat besar setelah aktivitas ekonomi kembali normal. Masyarakat mulai kembali belanja, melakukan perjalanan, dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Namun, permintaan tersebut tidak diimbangi oleh peningkatan kapasitas produksi yang cukup cepat. Akibatnya harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Dalam kondisi ini seperti ini, kinesia mendukung penggunaan kebijakan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dari pandangan monetaris, inflasi pasca pandemi ini terjadi karena meningkatnya jumlah uang beredar selama masa pandemi. Banyak negara mengeluarkan keuangan dalam jumlah besar, akibatnya jumlah uang yang beredar dalam perekonomian meningkat. Menurut monetaris, kondisi tersebut dapat menjadi penyebab utama inflasi. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah pengetatan moneter seperti kenaikan suku bunga dan mengendalikan jumlah uang yang beredar agar inflasi dapat ditekan. Pada kesimpulan materi yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa kinesia dan monetaris merupakan dua pandangan penting dalam ekonomi makro. Kinesia menekankan pentingnya permintaan agregat dan peran aktif pemerintahan dalam mengatasi masalah ekonomi. Sedangkan monetaris menekankan pentingnya pengendalian jumlah uang beredar agar menjaga kestabilan harga. Meskipun berbeda pendekatan, kedua teori ini sama-sama memberikan kontribusi besar dan memahami berbagai permasalahan ekonomi modern saat ini. Mungkin sekian dari video saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika ada pertanyaan atau pendapat, dapat teman-teman kita bahas di dalam komentar atau juga kita bahas secara mendalam ketika kita bertemu di lain waktunya. Terima kasih atas waktunya dan saya undur diri.